Baik, selamat pagi kepada kita semua yang minta syukur kepada Tuhan, maka Tuhan telah memberkati kita bersama saya sehingga kita bisa bersama-sama lagi untuk membahas tentang firman Tuhan dan terdapat dalam kitab suci. Dan baik, pada saat ini pembahasan yang akan saya bawa ialah terdapat di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Di sini dengan judul perikop hal pengabulan doa. Dengan bunyi demikian. Ayat 7. Mintalah maka akan berikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi pada pasal 7 ini kita melihat bagaimana Yesus memberikan sebuah gambaran, sebuah renungan yang sangat baik pada kita, bagaimana kita sebagai manusia di saat kita mau berdoa, di saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan, maka hal-hal yang harus kita lakukan ialah kita terutama memeriksa hati kita masing-masing. Kita harus melihat bagaimana keadaan kita yang sebenarnya, bagaimana keadaan kita ini. Dan di sini Yesus memberikan gambaran bahwa poin yang pertama yang akan saya ambil sini ialah mintalah. Nah, di sini Yesus mengatakan kalau kita meminta kepada Tuhan, maka apapun yang akan kita minta kepada Dia itu sesuai dengan kehendak Dia, maka semua itu yang lain-lain itu akan berikan pada kita. Seperti contohnya ketika kita mau mendapatkan sesuatu, kalau kita tidak mau bekerja, maka yang terjadi ialah kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu yang akan terjadi. Nah, di sini Yesus memberikan kepada kita bagaimana supaya kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Di sini Dia mengatakan bahwa kita harus meminta kepada Tuhan. Nah, dan yang kedua ialah cari. Di sini dikatakan bahwa carilah maka kamu akan mendapat. Setelah kita meminta kemana kita akan pergi. Dan setelah itu yang harus kita lakukan ialah kita pergi untuk mencarinya. Tidak mungkin kita hanya tinggal diam di tempat lalu kita tidak pergi mencari kemana-mana akan kita dapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, setelah kita meminta, maka sesuatu kedua yang kita lakukan ialah kita harus mencari. Kita pergi kemana, kita jalan untuk mendapatkan sesuatu yang merupakan kebutuhan kita. Kalau kita melihat perbedaan kebutuhan dan keinginan itu sangat berbeda. Kenapa saya mengatakan demikian? Kebutuhan merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Seperti dalam rumah tangga, dapur kita membutuhkan untuk memasak ini, memasak itu. Seperti di kuliah kita, di universitas kita, mana kita kuliah kita membutuhkan uang untuk melanjutkan kuliah kita. Dan itulah yang dikatakan dengan kebutuhan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang. Dan keinginan ini sangat berbeda sekali. Karena keinginan ini sudah merupakan hal-hal yang sudah melenceng dan jauh dari sebuah kebaikan. Oleh karena kenapa? Keinginan ini pada saat kita sudah mendapatkan sesuatu, maka yang akan terjadi ialah kita ingin mendapatkan sesuatu lagi, lebih banyak, maka yang terjadi ialah kita telah memboroskan semua tenaga kita, telah memboroskan semua uang kita, dan telah memboroskan juga waktu kita hanya untuk hal-hal yang sia-sia saja. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus sendiri tidak pernah memutuskan kita untuk mendapatkan hal tersebut. Dan poin yang ketiga ialah ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana Yesus setelah kita melihat tahap yang kedua, maka Yesus memberikan kepada kita ialah supaya kita bisa mendapatkannya, maka kita harus mengetuk pintu. Kita harus mengetuk pada Tuhan melalui kita berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka dengan demikian Tuhan akan memberikan sesuatu yang pasti kepada kita kalau kita sudah datang pada Dia dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di sini 3 poin ini merupakan poin yang sangat penting. Yesus memberikan gambaran kepada kita, kita harus minta, kita harus cari, dan kita harus mengetuk. Dan 3 hal ini merupakan kepentingan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena tidak mungkin kita dapatkan sesuatu jika kita tidak meminta, jika kita tidak mencari, jika kita tidak mengetuk. Dan ini merupakan hal-hal di mana kita butuhkan sesuatu,
dan terutama di mana kita mau supaya kehidupan kita menjadi baik dengan Tuhan, maka sesuatu yang kita lakukan ialah kita berdoa kepada Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan aplikasinya buat kita dalam kehidupan kita sebagai manusia, jangan pernah kita hanya tinggal diam ketika kita membutuhkan sesuatu. Jangan pernah kita hanya meminta-minta begitu saja tanpa kita bekerja. Itu bukanlah sebuah kebenaran, tetapi itu menyia-nyiakan kesempatan kita untuk datang pada Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita sebagai manusia hanya malas-malas. Tuhan tidak mau kita manusia hanya bersantai-santai dengan hal-hal yang sia-sia. Dan biarlah dengan firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini dapat menguatkan saudara pada saat ini, dan dengan demikian kita bisa bersama-sama masuk dalam kerjaan surga. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.